Novel romantis. Takdir dalam pernikahan. Bab 47. Berbuka puasa pada malam pertama. Usai sholat, Jenika menyusui ketiga bayinya secara bergantian sebelum dikembalikan kepada nenek-nenek mereka. Jenika dan Denzel mengecup ketiganya. Istirahatlah Jenika. Nanti malam akan ada acara pernikahan Lira dan Lea, ucap Bunda Rizka. Iya Bunda. Terima kasih, Bunda. Pintu ditutup dan dikunci oleh Jenika. Wanita ini ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Denzel juga ikut masuk dan yang enak-enak di dalam bathroom sana kembali terjadi di bawah pancuran air shower. Mas, kita lanjutkan di kamar saja, pinta Jenika yang tidak kuat di udara dingin. Baik. Denzel mengenakan jubah mandi coklat pada istrinya dan juga dirinya. Jubah mandi dibuke oleh Denzel, agar Jenika tidak masuk angin. Denzel mengoles istrinya dengan minyak kayu putih agar kulit wanitanya tetap dalam keadaan hangat. Denzel juga memberikan pijatan-pijatan ringan dari betis, pahe dan berakhir pada punggung mulus istrinya. Kulit lembut bak kulit bayi Jenika membuat Denzel sangat betah memijat badan istrinya. Pijatan Denzel bagi Jenika seakan menyuruhnya untuk tidur karena terlalu nyaman, bukan terkesan merayu. Lambat laun Jenika tidak kuat menahan rasa ngantuknya membuat Denzel merasa metode pijatannya salah. Harusnya dia trepan CI, kenapa malah membuatnya tidur? Gerutu Denzel yang serba salah saat ini karena tidak kuat menatap boneka porselin miliknya yang nampak indah terlihat dari belakang karena hapa putih muyus itu menggodanya untuk segera mengajak si Terong menjenguk rumah kecilnya. Namun akal sehatnya berbisik untuk mengizinkan istrinya beristirahat. Baiklah baby. Aku akan mengizinkan kamu tidur siang ini. Nanti malam jangan harap kamu akan istirahat, bisik Denzel pada kuping istrinya yang sudah terdengar dengkuran halusnya. Denzel menjadikan Jenika sebagai bantal gulingnya untuk ia dekap. Keduanya tidur di bawah selimut tebal melewati siang hari ini yang cukup melelahkan. Sekitar pukul 3 sore, Jenika mengerjapkan matanya. Merasakan lengan suaminya mendekap pinggangnya. Jenika mengangkat lengan itu hendak beringsut, namun Denzel sudah lebih dulu mengeratkan dekapannya. Kamu belum memberikan yang ku butuhkan baby. Berikan apa yang aku mau, baru aku akan membebaskanmu, pinta Denzel. Jenika memutarkan dirinya menghadap Denzel. Ia menatap wajah tampan suaminya gemas dengan matanya masih terpejam malas. Namun si Terong itu lebih dulu menyundul perut rampingnya. Apakah tidak bisa menunggu nanti malam, sayang? Kalau mandi lagi, dingin, Jenika memberikan alasan karena malas membasahi rambutnya. Dia ingin ditenangkan. Manjakan dia sebentar sayang. Dia menginginkan senggolan mulutmu. Nada suara Denzel terdengar serak seakan sedang menahan sesuatu. Kalau sudah seperti itu, Jenika sudah tahu voltase suaminya dalam keadaan on yang tidak cukup dibujuk dengan ucapan manis darinya, namun tindakan untuk segera mengakhiri penderitaan Denzel. Jenika memutar dirinya kemudian segera meraih si Terong itu lalu menuntun ke dalam mulutnya. Keenakan itu seketika dirasakan oleh Denzel dan membuatnya meraup bagian aset kecil milik Jenika itu dengan memanjakannya juga dengan mulutnya. Keduanya saling memanjakan aset mereka dengan hisapen yang cukup kuat agar bisa melakukan pelepasan. Waduh,
Izin skip ya guys, masih pagi-pagi soalnya, tapi gak apa-apa jika dilanjutkan sendiri ya guys. Hehehe. Sesaat kemudian, keduanya akhirnya mencapai titik yang dinanti-nantikan. Apakah sudah cukup sayang? Tanya Jenika dengan nafas tersengal. Cukup untuk saat ini saja, sayang. Nanti malam akan ada lagi ronde-ronde lanjutan. Bukankah pekerjaan ini adalah ibadah panjang untuk kita sebagai ajang penghapusan dosa? Ledek Danzel membuat Jenika menggigit kecil biji kecil milik Danzel membuat Danzel menjerit keras. Baby, sakit. Aduh, Danzel pura-pura sakit. Ia tidak bisa membalas perlakuan istrinya dengan gigitan yang sama karena ada sumber makanan untuk ketiga anaknya. Jadi Danzel memilih menyerang bagian biji kecil di area sana. Jenika membiarkan suaminya menyusui miliknya di bawah sana untuk bayi besarnya. Danzel menyedot santan lezat milik Jenika yang terus keluar dari si rumah kecil dan terasa sangat lezat. Baby, sudah cukup, pinta Jenika sambil memegang rambut gimbal suaminya. Danzel menghentikan perannya dan keduanya kembali berkecupan romantis. Terima kasih, baby. Ayo kita segera mandi dan sholat, ucap Danzel lalu menggendong bayi besarnya itu menuju bathroom. Tidak lama, terdengar suara helikopter yang membawa Tuan Gustav dan Pak Penghulu juga Nyonya Irene. Danzel dan Jenika mandi bersama dan saling keramas. Hal yang paling disukai Danzel adalah memandikan istrinya karena kulit Jenika yang terasa sangat lembut seperti bayi. Saat malam tiba, pengantin wanita yang didandani langsung oleh Umi Datri dan Dr. Mariska yang sangat jago dengan urusan merias, kini sudah rapi mempersiapkan dua calon pengantin wanita yaitu kakak beradik Lira dan Lea. Kedua gadis itu didampingi Jenika dan Celia menuju Pak Penghulu dan ayah mereka Tuan Gustav. Wira dan Devan berdecak kagum menatap wajah cantik Lira dan Lea. Tuan Gustav menahan tangisnya karena akan melepaskan tanggung jawabnya sesaat lagi. Lira dan Lea duduk di tengah dan diapit oleh calon suami mereka. Ijab kabul siap diucapkan oleh Wira duluan karena usia Lira lebih tua daripada Lea. Saya terima nikah dan kawinnya Ardita Lira Syafana binti Gustav dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, ucap Wira. Kedua saksi yaitu Danzel dan Arlen menyambutnya dengan jawaban kata sah. Sekarang giliran Devan. Saya terima nikah dan kawinnya Alea Syakira Havana binti Gustav dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, ucap Devan lugas. Kedua saksi Reno dan Tuan Nixon menjawabnya dengan kata sah. Saat semuanya fokus pada pernikahan itu, Jenika sedang menerima telepon lagi dari Gedung Putih. Besok pagi kami akan menjemput Anda di bandara setempat, ucap Merem lalu mematikan ponselnya. Gawat. Apa yang harus aku katakan kepada suamiku? Lirih Jenika. Mau katakan apa sayang? Danzel memeluk istrinya dari balik punggung Jenika. Dek. Memasuki kamar pengantin, Lea meminta tolong Devan untuk melepaskan hiasan bunga mahkota di kepalanya yang dijepit sana-sini di antara jilbabnya. Sayang. Pelan-pelan ini sangat sakit, rengek Lea. Maaf baby. Aku sudah tidak sabar. Tunggu ya. Aku keluarin pelan-pelan, ujar Devan mencabut jarum pentul dari jilbab Lea dan sontak Lea menjerit karena rambutnya ikut ketarik. Aduh. Kayaknya berdarah deh.
Kamu nggak mau pelan-pelan sih, Say? Gerutu Lea sambil memijit kepalanya yang sakit. Denzel yang sempat berdiri di depan kamar pengantin itu terlihat kesal pada Devan. Ci, apakah Devan tidak bisa melakukannya secara perlahan? Sudah tahu menghadapi gadis piahawan, malah seenaknya main tancap aja, umpat Denzel yang salah paham apa yang terjadi di dalam sana. La pun meninggalkan kamar pengantin adiknya itu dan kini kembali ke kamarnya. Setelah melepaskan semua pernak-pernik di kepala istrinya, kini Devan membuka hijab Lea dan terlihat wajah bidadari di depannya dengan rambut indah yang sengaja Devan lepaskan ikat rambut Lea. Wow, kamu sangat cantik, baby. Puji Devan dengan wajah berbinar. Tangannya kembali bergerak membantu membuka kancing kebaya Lea. Bukit kembar Lea yang masih terbungkus kaca mata penutup berwarna putih itu dilepaskan oleh Devan. Tanpa basa-basi, tangannya memijat lembut es gizi padat itu sambil memagut bibir Lea yang masih ada lipstik warna nude. Dalam sekejap keduanya sudah polos dan Lea ingin lampunya digelapkan. Ia mendorong Devan dari dirinya. Matikan lampu dulu, Kak Devan, pinta Lea. Tidak, sayang. Aku ingin menatap milikmu, tolak Devan. Aku malu. Dan pasti rasanya akan sakit. Gugup Lea karena dirinya sendiri bergetar saat melihat ukuran suaminya yang terlalu besar menurutnya. Devan mengabaikan permohonan istrinya dan mereka saling melakukan pemanasan awal permainan itu. Sayang, sakitnya cuma sebentar. Setelah itu akan enak. Aku janji tidak akan membuatmu kesakitan. Rayu Devan yang sudah di atas puncak karena mereka sudah saling memberikan pemanasan. Lea seperti menimang-nimang dengan nafasnya memburu karena sudah terbakar birahinya sendiri. Baiklah. Jika aku kesakitan, tolong dilepaskan. Pinta Lea langsung diangguki oleh Devan yang setuju. Devan menghukum Lea dengan melebarkan kedua hapamuyus itu untuk memasuki si terong di celah lembab yang sedari tadi merayu bola matanya. Tanpa ingin berlama-lama, Devan menekan dirinya dengan kuat membuat Lea menjerit kesakitan dan Devan membungkam mulut itu dengan kecupannya. Dengan cara itu ia bisa mendapatkan kesucian Lea. Jika mengikuti rengekan gadis ini, bisa seminggu dia tidak akan bertamu pada tempat yang masih steril itu. Bagaimana, sayang? Enak, bukan? Rayu Devan dengan suara merdunya. Gumam Lea mengakui keenakan yang tiada taranya itu. Setengah jam berlalu keduanya melewati kenikmatan malam pertama mereka dengan kenyamanan. Devan tidak memaksakan egonya lagi pada Lea yang baru saja menyerahkan mahkota untuknya. Dahara segar mewarnai spray putih itu. Devan mengecup bibir istrinya yang langsung terlelap. Tidurlah manisku. Hari masih panjang untuk kita lalui bersama. Terima kasih sudah mengizinkan aku memiliki jiwa dan ragamu. Lirih Devan lalu masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Keesokan paginya, Jenika mengajak Denzel untuk ngobrol hal yang penting karena sifatnya terlalu urgen. Untuk memberitahu hal penting itu Jenika sengaja membiarkan tubuhnya tetap polos sambil duduk di atas pangkuan suaminya. Hubi. Iya sayang. Hari ini aku harus ke Amerika. Apakah helikopter bisa mengantarkan aku ke bandara? Tanya Jenika. Denzel tercengang mendengar ucapan istrinya. Ada urusan apa ke Amerika, Jenika?
Ini adalah tugas negara. Orang nomor satu di negara ini mengutus aku ke sana menghadap presiden di Gedung Putih. Ucap Jenika masih menyembunyikan identitasnya. Apakah ini ada hubungannya dengan sindikat mafia dan semacamnya? Tanya Denzel. Iya sayang. Negara sudah tahu aku memiliki keahlian meretas. Jadi, negara adik kuasa itu membutuhkan bantuanku. Setelah urusanku selesai aku akan langsung pulang. Aku tidak sendirian karena aku dikawal ketat oleh pasukan berani mati, ujar Jenika meyakinkan suaminya. Baiklah. Aku mengizinkan kamu pergi, ucap Denzel sengaja menjeda ucapannya. Alhamdulillah. Terima kasih Hubi, Jenika mengecup Ribier suaminya. Tapi, aku harus mendampingimu, imbuh Denzel membuat mata Jenika melebar. Aku suamimu sayang. Walaupun pengawal yang dikirim negara untuk melindungimu, tetap saja kamu adalah tanggung jawabku dunia akhirat. Jadi, dosa jika kamu menolakku karena kekuasaan negara ada di bawah kekuasaanku secara syariat agama atas dirimu. Karena surgamu ada padaku. Ridho suami adalah ridho Allah, ucap Denzel yang sudah mengeluarkan dalilnya dan Jenika tidak bisa membantah. Jika dia mati dan suaminya tidak ridho, maka neraka adalah tempatnya. Kembali membayangkan itu saja Jenika bergidik ngeri. Baiklah. Biar kamu tahu sendiri setelah tiba di sana nanti, batin Jenika sambil tersenyum samar pada suaminya. Aku tahu Jenika. Kamu pasti orang penting. Tidak mungkin negara akan mengirim pasukan elit itu sembarangan jika kamu hanya seorang ahli. Batin Denzel ingin memastikan sendiri kecurigaannya pada Jenika. Jenika meminta izin pada kedua orang tuanya dan juga mertuanya. Dia tidak bisa membawa ketiga bayinya dalam misinya saat ini. Semalaman ia memeras ASI miliknya untuk persediaan untuk ketiga bayinya untuk 2 hari ke depan. Setelah berpamitan pada semuanya, kini Jenika mengecup satu persatu bayinya. Momi akan kembali sayang, ucap Jenika menahan air matanya. Tolong bertahanlah di sini semuanya, selama aku pergi. Jangan balik dulu ke kota sebelum aku pulang dari Amerika. Hanya ini tempat yang aman untuk keluarga ini. Aku lebih tenang saat kalian bisa kompak berada di sini, ucap Jenika pada semuanya. Hati-hati Kak Jenika, ucap keempat iparnya. Aku titip bayiku pada kalian juga, pinta Jenika pada keempat iparnya. Tuan Rusli mendekap putrinya, membaca doa di atas ubun-ubun putrinya. Cepat kembali nak setelah misimu usai, ucap Tuan Rusli. 1 jam kemudian, helikopter sudah tiba di bandara setempat. Jenika disambut oleh orang penting militer. Penjagaan ketat di sekitar bandara dengan pasukan sniper. Selamat datang Nona Jenika. Pesawat Anda siap dikawal oleh pesawat jet tempur kepresidenan, ucap Marsekal TNI AU yang akan melepaskan kepergian Jenika dan suaminya. Terima kasih Pak, ucap Jenika dengan sikap hormat sempurna. Denzel makin bingung perlakuan negara pada Jenika. Sepertinya jabatan istriku bukan main-main di negara ini, lalu di Amerika sana, Jenika sebagai apa? Batin Denzel sambil menjabat tangan Marsekal. Pesawat sudah siap take off menuju Amerika dalam waktu tempuh 8 jam.
Namun beda dengan pesawat komersial yang akan memakan waktu tempuh 14 jam jika melakukan transit pada negara tertentu. Sepanjang jalan, Denzel menggenggam tangan istrinya yang tampak biasa saja. Ia tidak merasakan kegugupan pada istrinya. Seolah semuanya sudah terlatih. Dan Denzel juga harus terlatih mulutnya untuk tidak kepo pada sang istri. Justru rasa kagumnya makin bertambah pada istrinya yang selalu memberikan kejutan untuk dirinya setiap saat. Ya Allah, setelah ini, apalagi yang akan ditunjukkan istriku kepadaku nantinya, batin Denzel. Lanjut ke bab 48.